Shalom pemirsa, inilah Zona Mujizat. Zona di mana kita bisa menyaksikan begitu banyak kuasa kedahsyatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang salah satunya saat ini sudah bersama-sama dengan saya, seorang remaja yang luar biasa mendapat tuntunan Tuhan. Dan bahkan di dalam usia yang masih belia, dia sudah mengalami tuntunan Tuhan di dalam pendidikannya. Bahkan dia mengalami mujizat kesembuhan dari penyakit serius yang dideritanya selama 8 tahun. Siapa dia? Inilah dia, Kesia Wemba. Shalom Kesia. Kesia ini sekarang sudah usianya berapa Kesia? Sekarang tahun ini 17 tahun. Jadi kelas berapa sekarang nih? 2 SMK. Yes. Nah, banyak yang sudah Kesia lalui kan? Mana yang mau diceritakan lebih dulu? Mulai dari sekolah dulu aja kali ya. Boleh. Jadi waktu itu aku punya kakak. Kita 2 bersaudara. Jadi aku punya 1 kakak. Usia kita ini jauh, sekitar 11 tahunan. Jadi 11 tahun. ketika dia sudah lulus kuliah, itu aku masih kelas 5 SD. Nah, dimulai dari situ ketika aku nih menemani kakakku skripsi segala macam. Karena teman-teman kakakku itu juga ngerjain skripsi di rumah. Jadi aku tahu nih susahnya, terus juga senengnya kuliah di jurusan waktu itu kakakku jurusan perhotelan. Nah, di situ tuh aku mulai tertarik di jurusan ini karena menurut aku kan kita kemana-mana gitu. Kakakku ini gitu. Jadi kayak wah, ini kerja sambil main, sambil ini gitu. Terus di kelas 5 SD itu aku mulai muncul keinginan bahwa oke, aku mau sama persis kayak kakak gitu. Nah, di situ tuh aku mulai punya planning untuk ngikutin jejaknya tuh bener-bener yang persis plek. Oke, nanti habis SD aku mau SMP di sini, SMA di sini, ambil jurusan ini. Persis kayak kakak gitu. Persis banget. Bahkan sekolahnya pun kalau bisa sama. Jadi di waktu itu di pikiranku adalah ya udah nanti hasilnya sama kayak gitu. Setelah udah di situ aku sampai SMP selesai pun masih punya keyakinan oke, aku masuk ke jurusan perhotelan gitu. Sampai pada waktu itu ada gerakan doa puasa. Waktu itu aku mau ujian akhir nih gitu. Waktu itu kan COVID jadi online segala macam. Dan di situ aku merasa bahwa selama online ini aku menangkap materi itu jauh lebih susah. Jadi aku benar-benar butuh tenaga ekstra, hikmat ekstra gitu kan. Jadi situ aku ikut doa puasa. Karena aku punya planning, jatuhnya aku lebih ke laporan sama Tuhan. Bukan lagi tanya tapi laporan kayak Tuhan, aku habis ini gini ya. Oke, gini ya gitu. Terus doa puasa itu sudah selesai, ujian sudah terlalui. Dan jawaban dari doa puasa tadi, jawaban dari laporan tadi itu tuh tidak sesuai sama yang aku mau. Jadi apa jawabannya? Jadi tuh yang aku dapat adalah jurusan yang gak pernah tak pikirin sama sekali, gak pernah terbayangkan segala macam, masuknya tata busana. Aku tuh kayak Tuhan, ini melencengnya jauh banget. Perhotelan di mana, tata busana di mana, aku kayak gitu kan. Terus habis itu aku waktu itu berusaha mencari gimana caranya aku cari pembenaran. Maksudnya aku pikir orang tuaku akan melarang gitu, orang-orang di sekitar aku, karena dulu mendukung untuk perhotelan gitu, karena melihat kakak yang berhasil jadi kayak oke, ini aja gitu. Ternyata entah gimana Tuhan buat ketika aku bilang gitu ke mama, aku bilang ke papa untuk mau masuk tata busana, itu mereka yang lapang gitu menerimanya. Iya, nggak apa-apa dek gitu. Terus aku kayak kok boleh, aku kayak gitu kan. Ya waktu anak SMP kan otomatis kayak kok boleh Tuhan, loh. Jadi kayak di kepala tuh bener-bener yang kok gini gitu kan. Terus habis itu aku berpikir oh ya udahlah, mungkin emang ini gitu. Cuman di hati tuh masih kayak setengah-setengah gitu. Dan di situ oke, tata busana gitu. Tapi tetap namanya itu planning mendadak kan, berarti itu rencana mendadak gitu kan, perubahan ya kan, secara drastis apalagi kan. Aku otomatis berusaha yang sekolah yang sebagus mungkin di jurusan ini, yang menjanjikan, karena aku sudah membekali diriku untuk jurusan lain gitu. Aku benar-benar nol nih di sini. Akhirnya aku memilih untuk SMK. Tapi aku searching di internet untuk sekolah mana sih gitu yang tata busana di sini tuh bagus gitu. Paling bagus. Muncullah beberapa dengan rating yang baik. Terus ada satu sekolah yang
di situ tuh ratingnya tuh bawah-bawah gitu. Cuman aku baru tahu sekolah itu ada tata busananya. Karena sekolah ini tuh terkenalnya dengan jurusan perhotelan. Lah, aku kayak, lah ini kan sekolah perhotelan gitu. Kenapa tiba-tiba ada tata busananya? Aku kayak gitu kan. Setelah sudah, waktu itu papa lagi pulang segala macam. Terus, "Pah, nanti pulang lewat sini yuk," gitu kan. Lihat-lihat sekolah gitu. Katanya ada sekolah loh di situ gitu. Udah, aku nih nggak tahu bahwa kan sekolahnya masuk gang. Ternyata gang ini tuh gerbangnya. Jadi kita tuh secara nggak langsung gitu. Kayak kita tuh nggak sengaja masuk. Terus kayak karena sudah disambut, udahlah kalau bahasa Jawanya tuh kayak ngelegani gitu loh sama yang nyambut gitu. Sungkan sama yang karena kan nggak mungkin kita langsung keluar lagi Terus akhirnya udah kita dengerin lah beliau ini promosi, menjelaskan gini. Terus kita tanya-tanya tahu di sana. Ketika lihat lab itu aku kayak yang, lah kok gini kayak gitu, langsung underestimate karena aku lihat bahwa ya nggak kaget sih, kan sekolah perhotelan, di kepala aku tuh sudah yang kayak gitu. Udah, terus juga ditawarin formulir, udahlah diambil sudah kita pulang. Aku tuh mikir gini, itu kan ada jurusan perhotelan yang bagus kan, aku apa aku ngeyel aja ya, aku kayak gitu, apa nggak usah dengerin Tuhan ya, aku centang yang perhotelan selesai nih ya gitu, udah sesuai planningku. Aku dulu mikir kayak gitu, karena kayak ya mosok toh aku masuk sekolah ini, karena dari beberapa formulir yang aku ambil, Tuhan itu kembali gerakkan untuk sekolah ini. Jadi udah setengah hati karena jurusannya tidak sesuai, setengah hati lagi karena sekolahnya kok yang ini toh Tuhan. Iya, sama sekali, bahkan 3 besar pun bukan, 5 besar pun bukan gitu loh di kota ini kan. Terus habis itu udah kayak oke, tak isi yang ini, tapi apa aku ngeyel ya kayak gitu. Terus habis itu berusaha untuk taat, dicoba dulu. Oke, aku masuk tata busana. Cuman dengan hati udah bukan setengah, udah nggak pakai hati itu di awal-awal, karena itu waktu itu lagi awal-awal COVID, sekolah online. Online itu bener-bener yang 3 bulan tuh aku ngambek sama Tuhan. 3 bulan aku ngambek ini gimana? Aku nggak sekolah. Jadi absen tak tinggal gitu. Jadi memang karena online ya nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan, dan juga kayak udahlah biarin gitu. Terus sampai ada momen aku biasa scroll Instagram, nemu video-video motivasi gitu di Instagram yang dimana orang ini tuh bilang bahwa kamu jadi remaja harus jadi remaja yang punya tujuan gitu. Kalau ini gini masalah-masalah kecil yang sekolah gitu-gitu aja kamu nggak serius, mau apa kayak gitu. Di situ aku kayak yang aduh aku banget lagi yang kayak gitu. Habis itu di situ mulai aku sadar bahwa 3 bulan ini aku ketinggalan banyak hal. Terus di situ aku mulai belajar lah untuk mendesain busana segala macam dengan serba. Di situ titik baliknya kamu untuk mulai serius di sekolahnya. Jadi teman-teman 3 bulan tuh udah belajar jalan, aku tuh baru belajar merangkak gitu loh. Jadi aku baru mulai ini itu iseng-iseng gitu loh, iseng-iseng gitu. Terus 2 minggu dari aku belajar itu, sekolah itu mulai masuk pagi siang itu. Terus ketika aku masuk, entah gimana ceritanya guru itu pas pelajaran desain jadi langsung masuknya tatap muka. Iya tatap muka, tapi masih berselang-seling ya, masih selang-seling pagi siang gitu. Entah gimana pelajaran desain itu guru desainnya ini tuh tahu kok aku nggak ngerjain tugas tuh, guru ini tahu sebenarnya. Cuma entah kenapa pas pelajaran desain itu gurunya tuh langsung datengin aku untuk ngecek buku tugasku. Sedangkan aku yakin beliau tahu dong buku tugasku akan kosong gitu. Habis itu beliau buka, yang ada hanya gambar yang aku iseng-iseng tadi. Terus dia suka. Ketika dia suka, terus dah ya besok kita mulai produksi busana ini. Terus aku kayak ya bu ya gitu. Itu waktu ditanyain ini maunya apa, nggak tahu. Ini maunya apa? Aku belum tahu apapun kan di situ. Loh gimana toh materinya udah gini-gini. Saya nggak tahu bu, aku gitu. Masih yang alah paling cuman dibuat koleksi-koleksi gitu. Ternyata busana itu dibuat untuk lomba tanpa pengetahuanku. Jadi ada 4 baju. Puji Tuhannya berhasil gitu. Keempat-empatnya desainmu itu dipakai dan berhasil. Dan ketika itu aku sadar bahwa oh ternyata aku memang punya talenta di sini. Cuman baru sadar. Ternyata kemarin itu malesnya lebih dominan daripada rajinnya gitu. Akhirnya di situ aku mulai mengasah. Mulai dari situ Tuhan bawa aku semakin naik dan aku bilang di awal tadi bahwa Tuhan kasih aku di sekolah yang bahkan aku aja baru tahu gitu. Dari sekolah ini udah lama dan
orang-orang tuh ketika aku ditanya sekolahmu di mana, di sini, jurusan tata busana, loh ada tuh, bahkan orang tuh nggak tahu gitu. Dan dari situ Tuhan bawa aku semakin naik. Tuhan bawa bukan cuman aku, tapi jurusan itu dibawa Tuhan untuk berubah sedemikian rupa. Dan ternyata Tuhan itu maunya bukan cuman, karena kan kalau di planningku aku cuman mikirin masa depan aku, tapi di planningnya Tuhan maunya satu jurusan ini, dan itu akan terus menerus ke bawah sampai ada adik-adikku yang Tuhan pikirin. Aku kayak, oh Tuhan tuh maunya ini. Sampai sekarang Tuhan bawa aku semakin naik. Kemarin pun aku puji Tuhan boleh diizinin untuk memenangkan satu lomba tingkat provinsi di jurusan tata busana juga. Mewakili sekolah? Yes, mewakili sekolah. Dengan banyak hal yang Tuhan kerjakan, dimulai dari inspirasinya tanya Tuhan, terus nah gimana nih inspirasinya kayak apa? Jadi waktu itu datang ke Miracle Night, terus ketika itu tuh aku udah masuk pujian penyembahan. Waktu itu aku cuma tanya sama Tuhan, aku ngerasa aku dikerjain ini Tuhan sama lomba, aku bilang kayak gitu. Dikerjain sama lomba, oke. Aku baru tahu info lomba Jumat sore. Besok pagi desain harus jadi Tuhan, aku bilang kayak gitu. Jadi hanya ada waktu 1 malam iya, untuk kamu ngerjain desain? Karena minggunya itu harus udah ACC. Jadi aku punya sampai pagi supaya itu bisa kalau direvisi-revisi gitu loh, untuk bisa maju. Aku ngerasa ini aku gak bisa deh kayaknya gitu. Cuman kok Tuhan bilang bahwa aku harus ikut gitu, bener-bener yang itu dikasih tahu ke aku, Tuhan bilang terima. Terus kayak aku gak bisa gitu, aku butuh inspirasi lagi dari Tuhan. Karena lomba-lomba sebelum yang aku lalui, Tuhan kasih aku inspirasi. Aku bilang kayak gitu, aku mau itu pun terjadi malam ini. Ketika pujian penyembahan segala macam, aku bilang Tuhan kasih gini. Terus Tuhan tuh bawa ada satu hal yang aku lihat, bahwa seorang nyembah dengan gitar. Terus aku bilang gini, Tuhan kalau cuma nyembah kayak tadi aku butuh inspirasi. Aku tuh masih yang namanya anak muda, kayak maunya tuh kayak gini, tapi Tuhan tuh kan punya cara untuk bikin itu kan. Ketika itu cara Tuhan beda ya. Iya, halah habis itu apa tuh Tuhan tuh mau apa? Aku kayak gitu. Terus ternyata Tuhan itu mau, di situ Tuhan bilang jelas bahwa Tuhan minta talentaku untuk memuliakan nama Tuhan. Terus di situ aku baru sadar bahwa oke. Di situ sampai aku pulang Miracle Night, aku bawa pujian penyembahan yang tadi Tuhan kasih lihat itu, apa yang bisa aku ambil gitu. Sampai akhirnya aku ambil gitar untuk sumber utama inspirasiku dan nilai-nilai pujian penyembahan itu tadi. Sampailah jadilah satu baju di mana jurinya pun ngaku bahwa ketika aku lihat ini beda nak gitu. Jurinya itu bilang, nah ini beda gitu, aku suka banget sama ini gini. Dan ketika kan itu ada kayak sesi wawancara dulu sama jurinya, interview menjelaskan desain. Di situ jurinya kan aku menjelaskan seperti ini. Jadi waktu Tuhan bawa aku gini. Terus jurinya cuma tanya, kamu nggak takut untuk ngomongin itu di sini gitu? Ini lomba loh, dia bilang gitu. Terus karena tadi ya inspirasinya datang dari ketika pujian penyembahan gitu. Terus ketika jurinya tanya apa tidak takut, aku cuman jawab untuk apa takut gitu. Terus ditanya harapannya apa, ketika aku bilang bahwa ketika aku berdoa Tuhan berharap bahwa Tuhan tuh minta talentaku. Jadi harapanku adalah orang lihat baju ini, Tuhan orang lain tahu bahwa talenta yang aku punya untuk menciptakan baju ini adalah dari Tuhan. Dan orang ingat bahwa pujian penyembahan itu hati Tuhan disenangkan lewat itu. Aku bilang kayak gitu ke jurinya, itu jurinya bilang itu. Terus jurinya bilang, oh bukan, saya tuh nanya harapanmu ke baju ini tuh menangnya, bukan ke depannya. Oh enggak, saya nggak ngarep menang. Aku bilang gitu kan. Terus jurinya bilang, oh nggak ngarep menang. Lah kalau menang nanti gimana? Ya bonus, aku bilang gitu. Terus sampai akhirnya ketika diumumkan, ketika aku menang tuh kayak yang, lah kok menang Tuhan? Aku bilang kayak gitu sama Tuhan. Aku refleksnya tuh cuman, lah kok menang? Katanya kemarin mintanya untuk memuliakan nama Tuhan. Cuman di kepalaku bukan seperti ini caranya. Ternyata menang. Dan dimulai dari situ juga banyak orang bener-bener yang lihat baju itu dengan bukan hanya baju gitu. Banyak teman-temanku yang dari Youth and Teens, banyak juga dari komunitas-komunitas di luar gereja, misalkan di luar sekolah pun jadi tersadarkan akan sesuatu gitu. Bahkan yang di luar Tuhan sekalipun mulai menanyai tentang Tuhan karena baju itu. Itu tuntunan tangan Tuhan di kehidupan sekolahku gitu sih. Satu hal luar biasa yang boleh kita belajar dari apa yang disaksikan oleh Keisha adalah bahwa ketika kita
digerakkan untuk melakukan doa dan puasa, atau di gereja ada kegerakan doa puasa, ikuti. Karena melalui doa puasa ada kuasa Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Betul. Jadi saya ajak semua pemirsa untuk mengikuti doa puasa ini. Dan satu lagi, bahwa rencana Tuhan kadang di awal kita tidak tahu, tapi selalu bahwa rencana dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai, sejahtera, dan penuh dengan harapan. Amin. Itu yang harus kita pegang sama-sama, karena rencana Tuhan selalu indah di akhirnya. Gitu. Itu tentang pendidikan ya guys ya. Nah, satu lagi yang guys ya harus saksikan adalah tentang mujizat kesembuhan yang sudah guys ya terima. Ya. Jadi seperti yang kita bicarain di depan, umurku 17 tahun. Di umur 9 tahun 9 tahun sebelum, jadi kelas 2 SD-an, itu aku mulai merasakan badanku ini gampang capek. Terus juga mulai pusing, sering pingsan gitu. Jadi ketika apa dikit baru upacara, baru baris bentar pingsan, apa dikit gini gitu kan. Terus akhirnya mulai muncul benjolan-benjolan di sekitar telinga, di bawah leher sini, sampai belakang-belakang pundak sini. Terus cukup banyak ya? Cukup banyak, tapi di awal itu sekitar 4-5 itu. Terus habis itu mama kan khawatir, diperiksakan. Terus waktu itu sekitar umur 9 tahun, dokter bilang bahwa anak ini kena meningitis gitu. Itu tuh kayak bisa dibilang kerusakan di kelenjar getah bening gitu. Jadi ada satu penyakit yang menyerangnya ke kelenjar getah bening, di mana dokter itu mewanti-wanti supaya tidak capek, tidak ini, benar-benar yang dibatasin sama dokter. Dan mulai dari detik itu setiap hari aku ngerasain pusing. Jadi setiap hari tidak ada hari tanpa pusing. Pusingnya tuh benar-benar yang nyut-nyutan gitu kepalanya, dan kalau kambuh itu menyiksa banget buat aku. Karena aku tidak bisa beraktivitas sedemikian gitu. Jadi benar-benar terbatas gitu kan. Jadi kamu rasain apa tuh? Kepala itu benar-benar yang kayak ditekan dari segala sisi. Jadi benar-benar sakit banget. Terus juga kencang, sakit banget. Terus badan tuh jadi lemes. Bangun itu benar-benar yang bangun itu nggak kuat gitu loh. Benar-benar kayak tiba-tiba tuh badan tuh kayak jadi slime gitu loh, bahasanya tuh kayak benar-benar yang lemes, nggak ada kekuatannya gitu. Nggak ada tenaga. Benar-benar. Nah, ketika itu di Miracle Night lagi, waktu kemarin ada Pastor Samson main di gereja, sharing di gereja kita. Itu aku kan jadi excited gitu kan. Aku mulai datang 1 jam lebih awal. Jadi kita mereka jam 8, jam 7 kurang itu aku udah ada di ruang battle. Aku sengaja datang awal. Sengaja supaya jangan sampai nih aku ketinggalan satu sesi pun gitu, dari praibadah sampai selesai gitu. Nah, ini juga harus kita contoh nih ketika kita datang ke satu ibadah, persiapkan diri kita lebih awal sehingga kita juga bisa mempersiapkan diri untuk menerima segala berkat gitu yang sudah Tuhan siapkan buat kita untuk dikasih di dalam ibadah itu. Habis itu baru aku duduk, bener-bener yang masuk ruang battle, aku duduk. Itu tuh udah mendengar intimidasi lah bahasanya. Jadi kayak ada suara tuh yang, kamu itu ngapain di sini gitu. Ini tuh udah malam, anak sekolah. Kan aku ikut Bible study hari Sabtu. Jadi kayak besok loh kamu masih kegiatan ini. Terus kayak nggak capek po. Jadi di kepala tuh bener-bener nggak capek po. Setiap hari di gereja yang gini. Terus tiba-tiba tuh kayak diingatkan bahwa kamu tuh demi gereja, kamu itu udah ndak ini loh, karena kamu mikirin gereja, karena kamu mikirin pekerjaan Tuhan tuh, lihat kan kamu malah jadi nggak gini. Maksudnya nggak apa? Jadi dulu itu aku aktif untuk misalkan dance gini, cuman kan aku aktif pelayanan maksudnya? Bukan, pekerjaan. Jadi untuk ngedance. Jadi kamu sambil sekolah nanti latihan, pekerjaan nyanyi gitu. Sedangkan kan kenapa aku tinggalkan, karena baju busana yang dipakai kan namanya dancer kan otomatis minim. Jadi menurutku kurang pantas ketika di gereja aku tertutup, di luar aku kayak gitu. Jadi aku tinggalkan, gitu. Terus kayak tiba-tiba itu dibuat berpikir kayak, ngapain? Itu loh hobimu, itu loh kesenanganmu, kayak gitu. Sudah, tak pikir-pikir tuh kok ya bener waktu itu malam itu aku pikir, oh iya juga ya gitu kan. Terus habis itu kayak enggak. Selama ini Tuhan kerjakan banyak, ini suaranya bukan dari Tuhan gitu. Terus udah
ketika suara itu mulai aku berusaha menepis suara itu, mulailah praibadah itu kan. Itu cukup lama sih suara itu ada. Mulailah masuk ke penyembahan praibadah. Terus ada suaranya beda. Suaranya tuh bilang lepas sepatu. Jadi mau masuk penyembahan tuh suruh ngelepas sepatu. Oke, itu masih di praibadah ya? Masih praibadah. Disuruh lepas sepatu. Oke, aku lepas sepatu. Waktu itu ada kakak esku bilang waktu duduk di sebelahku, dia bilang ngapain lepas sepatu, dia bilang gitu. Nggak tahu, aku bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, udah lepas sepatu. Dan sepanjang pujian penyembahan sampai penyembahan sebelum firman itu, Tuhan bener-bener bawa aku sujud. Bahkan di lagu praise sekalipun dibawa Tuhan itu sujud, dan Tuhan itu benar-benar menyadarkan aku bahwa suara tadi itu bukan Tuhan gitu loh. Yang intimidasi tadi itu bukan Tuhan gitu. Udah di momen aku sujud aku bilang, Tuhan, aku tahu bahwa suara tadi bukan dari Engkau. Dan itu kan hari Jumat, Miracle Night. Di hari Kamis itu aku datang Youth and Teens, aku dengar satu kesaksian kakaknya ini bilang bahwa minta satu hal yang mustahil ke Tuhan, supaya ketika kamu menerima itu, kamu tahu siapa yang bekerja gitu. Yes. Di situ aku ingat kesaksian itu, terus aku bilang sama Tuhan, sudah dari kelas 3 SD loh Tuhan, aku kayak gini. Aku cerita sama Tuhan. Ketika momen itu aku bilang, boleh gak malam ini aku lihat satu aja Tuhan mujizat, dan itu di aku bilang gitu. Satu aja, gak usah banyak-banyak, satu aja. Dan itu di aku bilang sama Tuhan, aku pengen sembuh Tuhan. Aku yakin aku bisa hidup tanpa obat yang selama ini aku minum gitu. Ketika itu sudah, aku minta sama Tuhan gitu sampai firman mulai dibawakan. Dan di situ tuh aku mulai ngelihat banyak mujizat terjadi. Pastor Samson melakukan kayak memperlihatkan bahwa Tuhan itu bekerja sedemikian rupa malam itu pada banyak jemaat. Di situ aku kayak, Tuhan, aku cuma minta satu gitu. Cuman aku waktu itu belum sadar bahwa aku sudah sembuh gitu. Cuman waktu itu kamu maju nggak? Nggak, karena nggak bisa maju sama sekali. Karena kamu benar-benar disuruh untuk sujud. Jadi sujud, pujian penyembahan selesai, mendengarkan firman, udah kembali duduk. Setelah firman, Pastor Samson mulai melakukan banyak perkara yang dahsyat itu. Terus kayak aku bener-bener dibuat Tuhan sujud lagi. Jadi aku melihat itu tuh, melihat ulang. Jadi aku sampai streaming lagi karena aku mau lihat orang tuh kenapa aja sih gitu. Jadi aku sujud, habis itu udah, ketika aku udah mulai bisa bangun lagi, aku lupa waktu mujizat apa. Pokoknya mujizat yang orang kelepasan di sisi drum lah, pokoknya aku ingat itu. Aku udah bisa bangun, aku pegang lah ini, hilang. Sedangkan waktu itu momennya aku lagi capek, aku lagi kambuhnya. Terus kayak, jadi waktu datang ke ibadah itu kamu masih kerasa pusing? Masih. Jadi benar-benar yang itu tuh masih pusing. Cuman ketika firman setelah firman mulai pujian penyembahan segala macam, kita bangkit berdiri itu, aku mulai kayak hangat, badanku itu kaku tapi panas. Jadi kan Pastor Samson bilang akan ada api dan segala macam. Itu aku kerasa panasnya, tuh aku kerasa. Terus di situ aku udah gak kerasa pusing, terus aku iseng dong megang. Beneran hilang. Benjolan yang loh kok gak ada. Sampai sekarang tuh kadang tuh aku masih kayak yang kok gak ada gitu. Kayak ternyata Tuhan tuh menyembuhkannya beneran yang total gitu. Yes. Dan jadi sampai sekarang sudah gak lagi ngerasa udah pusing. Hilang. Pusingnya sama sekali gak ada. Sama sekali gak ada. Terus ketika aku pegang itu, hilang beneran yang total. Aku kayak, Tuhan beneran sembuh gitu. Terus aku senyum, aku bener-bener kayak bersyukur banget malam itu. Ketika aku udah mulai bisa bangun, udah bisa, situ aku bener-bener yang nyembah Tuhan itu udah bukan lagi yang minta Tuhan, tapi aku bener-bener yang bersyukur sama Tuhan. Kayak ternyata aku berdoa sama pribadi yang tepat. Karena tadi tuh ketika intimidasi itu datang tuh aku ngerasa kayak, apa selama ini aku salah ya gitu. Karena kan dibukakan fakta yang kalau dipikir secara manusiawi itu benar, secara logika itu benar gitu. Ternyata sudah terbukti bahwa aku menyembah Tuhan yang benar gitu. Ketika itu terjadi segala macam, udah aku sama sekali nggak maju. Itu api itu masih ada sampai pulang, masih ngerasa speechless ya sampai pulang. Dan bener-bener yang wow, malam ini tuh aku cuma minta satu mujizat, Tuhan genapin satu mujizat yang aku minta. Tapi dibonusin sama Tuhan sebanyak itu yang dilihat. So, kayak aku tuh ngerasa kayak, aku bilang, Tuhan aku minta satu deh kalau Tuhan yang benar gitu. Tapi Tuhan bilang kayak, karena kamu tadi ragu sama aku nih, tak kasih lihat sebanyak ini. Kayak seakan-akan tuh kayak gitu lah kemana aku ngerasa gitu. Tuhan buktikan sebanyak itu. Dan
ketika malam itu kayak oke, sekarang aku benar-benar tahu bahwa janji Tuhan, bahwa perbuatan tangan Tuhan, bahwa Tuhanku itu tidak berubah dari dulu, sekarang, bahkan aku yakin sampai selama-lamanya Tuhan Yesus ya tetap Tuhan Yesus, kayak gitu. Satu hal pemirsa, kalau kita percaya dan kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk datang di dalam ibadah, untuk mencari Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan nyatakan kepada kita hadiratnya, kuasanya di dalam ibadah itu. Dan sungguh-sungguh berpegang pada janji Tuhan, percaya sama Tuhan. Intimidasi yang datang dari iblis, kita harus waspada. Karena seringkali seperti tadi yang Kesia sampaikan, sangat-sangat masuk ke logika kita. Tapi sekali lagi kita harus konfirmasi, doakan dulu, dan yakin bahwa yang dari Tuhan itu yang lebih tepat. Yes, amin. Luar biasa. Satu hal, mungkin Kesia punya pesan untuk disampaikan ke pemirsa, boleh Kesia sampaikan. Oke, aku mau mengajak semuanya untuk ikuti kegerakan yang ada di gereja. Doa puasa itu benar-benar sedahsyat itu kuasanya. Terus juga belajar untuk serahin semua ke Tuhan. Menurut pengalamanku, belajar untuk taat, belajar untuk nggak ngeyel sama Tuhan, belajar untuk serahin semuanya 100% di tangan Tuhan. Karena yang aku rasa adalah ketika aku merendahkan diri di tangan Tuhan, Tuhan bawa kita naik itu, kalau sudah di tangan Tuhan itu nggak ada yang bisa bawa turun. Ketaatan Yes. yang membawa kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap kita. Nah pemirsa, kalau Kesia mengalami begitu banyak mujizat yang luar biasa di Miracle Net Worship, setiap Anda pemirsa juga bisa mengalaminya. Untuk Anda yang rindu untuk mengalami apa yang dialami Kesia, Anda bisa mengikuti ibadah Miracle Net Worship yang diadakan di GBI Keluarga Allah Widuran Solo setiap hari Jumat pukul 8 malam sampai dengan selesai. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan, dan bahkan terima mujizatnya yang luar biasa untuk Anda alami. Sampai di sini Sona Mujizat kita kali ini. Saksikan terus Sona Mujizat untuk menyaksikan mujizat-mujizat lainnya yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.